kabar hari ini? Baik. Bisa tolong dipimpin doa ketua kelas, silakan. Are you ready? Ready. Let's pray together. Pray again. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang hari ini izin ke Bu Nisa ada Fatan dan Bagas. Yang belum berarti Rafa dan Abdul. Rafa dan Abdul ada yang tahu kenapa? Abdul sakit. Rafa? Rafa? Nggak ada kabar ya? Oke. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke. Di pembelajaran hari ini, Bu Nisa punya beberapa tujuan pembelajaran yang Bu Nisa harap bisa terpenuhi di akhir pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan membaca teks taman bermain yang hilang, siswa dapat menyimpulkan isi cerita dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan teks membaca cerita teks taman bermain yang hilang, siswa dapat menganalisis unsur-unsur dalam cerita. Yang ketiga, setelah menyimpulkan isi cerita taman bermain yang hilang, siswa dapat mempresentasikan hasil kesimpulan isi cerita dengan percaya diri. Yang keempat, melalui tayangan video tentang keseimbangan pelestarian alam, siswa dapat memerinci upaya-upaya pelestarian alam dengan tepat. Yang kelima, terakhir, melalui tayangan video upaya pelestarian sumber daya alam, siswa dapat mendesain poster menggunakan aplikasi Canva dengan menarik. Sudah siap dengan handphonenya? Sudah. Siap. Nanti kita pergunakan di akhir ketika mau membuat poster. Oke. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Oke, pernah lihat tanaman bakau? Di mana? Tanaman bakau biasanya ada di mana? Di pinggir pantai. Good. Terus apa lagi? Di hutan. Hutan apa? Hutan bakau. Adanya di pinggiran pantai. Biasanya hutan bakau berfungsi untuk apa? Untuk menahan apa? Menahan air supaya airnya nggak gampang naik. Lanjut dibaca, Raisa. Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. Kupi sayang, sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Dari cerita yang tadi, cerita tentang Kupi, Bu Nisa mau tanya, ada apa aja, ada siapa saja dalam cerita? Kupi, terus Momo, terus Kepiting kecil, Kuro, terus apa lagi? Ayah, betul. Masa ayahnya nggak disebut? Oke, di antara yang tadi kamu sebutkan, yang menjadi tokoh utama Kupi, pendukung utama Ayah. Kupi dan Ayah menjadi tokoh yang selalu muncul dalam cerita, betul? Nah, ada video, silakan disimak. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini yaitu unsur intrinsik cerita. Nah, apa itu unsur intrinsik cerita? Unsur intrinsik cerita adalah unsur dalam cerita yang membangun cerita. Jadi anak-anak, unsur intrinsik cerita itu terdiri dari tokoh, Watak, latar, alur, dan amanat.
Kalau berdasarkan keterlibatan Ini ada tokoh utama dan tokoh pendukung. tokoh utama dan tokoh pendukung. Kalau tadi ada tokoh utama dan tokoh pendukung, ini ada perwatakan. Ada protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kalau protagonis apa? Ada tokoh yang berwatak baik dan Berwatak baik dan sebagai tokoh di tokoh utama. Tadi siapa tokoh utamanya? Upi. Antagonis. Ada tokoh yang Berwatak jahat dan sebagai tokoh penentang dari tokoh utama. Undep. Lebih cepat. Silakan ditulis. Namanya ditulis di bawah. Nama anggota kelompoknya ditulis di bawah. Kupi itu adalah hewan kecil yang kehilangan taman bermain. Taman bermainnya Kupi berbentuk apa? Hutan bakau. Hutan bakau termasuk tumbuhan atau hewan? Atau apa? Tumbuhan. Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Bagus. Apalagi yang bisa diperbaharui? Tumbuhan, hewan, good. Udara, air, ya, yang bisa diperbaharui. Kalau misalnya yang tidak bisa diperbaharui ada apa aja? manusia, batu bara, kayu, Batu bara, good. Minyak, good. Terus apa lagi? Air. Air bisa diperbarui nggak? Bisa. Berarti apa lagi? Gas alam, tuh. Terus apa lagi? Tahukah kalian apa itu sumber daya alam? Manusia bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kita memerlukan tumbuhan dan hewan sebagai bahan makanan. Tuh, kita butuh tumbuhan dan hewan Manusia sebagai memelihara itu. sapi untuk diambil susu, daging, dan kulitnya. Tenaga sapi juga dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah dan menarik gerobak. Bahkan kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Upaya pelestarian sumber daya alam yang pertama tadi reboisasi, yang kedua tebang pilih, yang ketiga perlindungan in situ dan ex situ, yang keempat penegakan hukum bagi pemburuan liar. Kenapa perlu dihukum? Karena kalau misalnya ditebang terus, hutan Indonesia kan ikan hilang, akan habis atau punah, betul. Unisa punya contoh poster yang akan coba kalian buat. Ada contoh poster menjaga lingkungan hidup. Nah, kalian coba nanti buat menggunakan aplikasi Canva. Silakan boleh dikeluarkan handphonenya. Kalian boleh berkreasi sebaik mungkin tentang proses
menjaga lingkungan hidup dan proses pelestarian sumber daya alam. Karya tentang upaya pelestarian lingkungan. Gambarnya ada apa aja, Cecil? Ada pohon, matahari, awan, burung, dan manusia. Awan, burung, manusia. Manusianya lagi apa? Menyiram tanaman. Menyiram tanaman. Dia melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Fitri, boleh dikomentari punyanya Cecil bagaimana hasilnya? Bagus. Bagus. Terus apa? Menarik enggak? Menarik. Menarik. Tulisannya banyak enggak? Enggak. Enggak. Kalau teman-teman kalau buat poster tulisannya nggak perlu banyak-banyak. Oke, terima kasih Cecil. Tepuk tangan buat Cecil. Oke. Kalau tulisannya banyak-banyak nanti bingung bacanya. Yang selanjutnya ada siapa lagi ya? Punyanya Madinah. Yang laki-laki ya Bu Nisa mau. Hasbi sudah kirim belum? Ben sudah kirim belum? Elizabeth, boleh Elizabeth? Maju yuk. Elizabeth buat poster tentang apa? Tidak menebang pohon. Tidak menebang pohon. Kalau menebang pohon emang kenapa? Lingkungan akan rusak. Lingkungannya akan rusak. Ada gambar apa aja di situ? Ada gambar bumi dan orang merawat pohon. Orang lagi merawat pohon, menanam kembali, terus menebangnya, pohonnya nggak boleh ya? Iya. Dilarang menebang pohon. Oke, Alen, posternya Elizabeth. Terima kasih Elizabeth. Bagus. Bagus, terus Menarik. menarik, memberikan informasi nggak? Memberikan informasi. Ben, sudah Ben? Kita sudah belajar tentang tadi ada taman bermain yang hilang. Ada watak. Kalau watak ada apa aja tadi? Sifat tentang pemain atau tokoh dalam cerita. Ada antagonis. Antagonis berarti jahat atau baik? Jahat. Antagonis? Jahat. Kalau protagonis? Baik. Baik. Kalau tritagonis? Penengah antara yang jahat dan yang baik, antagonis dan protagonis. Nah, sebagai pengguna sumber daya alam, manusia diharapkan dapat mengupayakan pelestarian sumber daya alam. Contohnya yang tadi kamu lakukan, salah satu contoh upaya pelestarian sumber daya alam dengan cara mengingatkan teman-teman atau pengguna sumber daya alam yang lain menggunakan poster, ya. Tadi menggunakan aplikasi Canva, Bu Nisa lihat kalian sudah terampil dalam menggunakan aplikasi Canva. Oke, sekarang Bu Nisa mau tanya nih, setelah belajar apa yang kalian rasakan? Seru mainan aplikasi, iya bermanfaat. Mainan apa tadi itu? Canva. Ternyata penggunaan gadget kalau dimaksimalkan dengan baik juga bisa bermanfaat bagi pembelajaran kalian. Jadi pesannya adalah ketika belajar di rumah menggunakan gadget boleh, menggunakan handphone boleh, tapi digunakan dengan baik. Bisa? Jangan berlebihan. Good. Oke. Bersiap, duduk yang rapi. Berdoa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, silakan.